Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo rekan-rekan mahasiswa dan dosen pengampu yang kami hormati. Kami dari kelompok 1 kelas A, Program Studi Teknik Informatika Universitas Halu Oleo, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik yang krusial dalam sistem operasi, yaitu manajemen memori. Nah, kita lanjut ke slide kedua. Rekan-rekan sekalian, slide ini merupakan ringkasan visual yang akan dari apa yang kami bahas hari ini. Kita akan melihat bagaimana manajemen memori bekerja secara komprehensif, mulai dari definisi memori komputer, pembagian jenis-jenis memori, hingga hierarki kecepatannya. Kita juga akan membahas alur kerja bagaimana CPU berinteraksi dengan memori, konsep alokasi RAM, fenomena memori virtual, dan terakhir kita akan melihat studi kasus konkret mengenai penggunaan memori dalam skenario sehari-hari. Oke, lanjut ke slide ketiga. Mari kita mulai dengan memahami apa itu manajemen memori. Nah, secara sederhana, memori komputer dapat dianalogikan sebagai meja kerja tempat kita menyimpan data, instruksi, dan informasi yang sedang digunakan oleh CPU untuk menjalankan tugasnya. Penting untuk teman-teman ingat bahwa setiap aplikasi atau proses yang kita jalankan pasti memerlukan ruang di memori untuk bekerja. Tanpa manajemen yang baik, sistem akan mengalami konflik dan tidak dapat beroperasi dengan efisien. Kita ke slide keempat, jenis memori. Selanjutnya, mari kita bedah memori ke dalam dua kategori utama berdasarkan kedekatannya dengan CPU. Pertama ada memori primer atau memori utama, yaitu seperti RAM dan ROM. RAM adalah meja kerja utama yang bersifat sementara, artinya datanya dapat hilang saat listrik mati. Sedangkan ROM bersifat permanen untuk menyimpan instruksi awal sistem. Kedua, ada memori sekunder yang digunakan untuk menyimpan data jangka panjang. Jadi digunakan untuk penyimpanan jangka panjang, itu seperti HDD, SSD, flash disk, dan CD. Nah, memori sekunder tidak dapat diakses langsung oleh CPU. Dia itu melainkan datanya dipindahkan terlebih dahulu ke RAM saat dibutuhkan. Perkenalkan, nama saya Anissa Limunirah dengan NIM E1E125034. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hierarki memori, cara kerja memori komputer, ilustrasi alokasi memori, dan virtual memory. Pada slide ini dijelaskan mengenai hierarki memori. Hierarki memori digambarkan dalam bentuk piramida karena setiap jenis memori memiliki kecepatan, kapasitas, dan biaya yang berbeda. Di bagian yang paling atas terdapat register, yaitu memori yang paling cepat diakses oleh prosesor, tetapi kapasitasnya sangat kecil dan biayanya paling mahal. Nah, di bawahnya terdapat cache memory yang juga memiliki kecepatan sangat tinggi dan berfungsi menyimpan data yang sering digunakan agar proses CPU menjadi lebih cepat. Kemudian ada RAM sebagai memori utama yang digunakan untuk menyimpan data dan program sementara saat komputer sedang berjalan. Setelah itu terdapat storage seperti SSD atau HDD yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen, namun kecepatannya lebih rendah dibandingkan RAM. Dan yang paling bawah adalah media optik atau media arsip yang memiliki kecepatan akses paling lambat tetapi dapat digunakan untuk penyimpanan jangka panjang. Nah, jadi prinsip hierarki memori ini adalah semakin ke atas, memori semakin cepat, namun kapasitasnya kecil dan harganya mahal. Sebaliknya, semakin ke bawah kapasitasnya semakin besar, tetapi aksesnya semakin lambat. Nah,
Slide ini menjelaskan bagaimana memori bekerja saat komputer digunakan. Pertama adalah tahap input, yaitu ketika pengguna memasukkan data atau perintah melalui perangkat seperti keyboard atau mouse. Selanjutnya, data dikirim ke CPU untuk diproses sesuai instruksi yang diberikan. Nah, selama proses berlangsung, data dan instruksi akan disimpan sementara di RAM agar CPU dapat mengaksesnya dengan cepat. Setelah proses selesai, hasilnya akan ditampilkan melalui perangkat output, misalnya monitor. Kemudian, apabila data tersebut ingin disimpan dalam jangka panjang, data akan dipindahkan ke penyimpanan sekunder seperti SSD atau HDD. Jadi, dapat disimpulkan bahwa RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara selama proses berlangsung, sedangkan SSD atau HDD berfungsi sebagai penyimpanan permanen. Nah, lalu ilustrasi alokasi memori dan RAM. Nah, di slide ini akan diperlihatkan ilustrasi mengenai alokasi memori RAM. Sebelum ada program yang dijalankan, kondisi RAM masih kosong, sehingga seluruh ruang memori masih tersedia. Setelah sistem menjalankan beberapa aplikasi, sistem operasi akan membagi ruang RAM sesuai kebutuhan masing-masing. Sebagai contoh pada ilustrasi ini, program A menggunakan 2 GB. Program B menggunakan 3 GB dan program C menggunakan 1 GB. Setelah ketiga program tersebut dialokasikan, masih terdapat sebagian ruang kosong yang dapat digunakan untuk aplikasi lainnya. Nah, dari ilustrasi ini dapat dipahami bahwa sistem operasi bertugas mengatur pembagian RAM kepada setiap program yang sedang berjalan, agar semua aplikasi dapat bekerja secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Nah, selanjutnya ada virtual memory. Virtual memory digunakan ketika kapasitas RAM sudah hampir atau benar-benar penuh. Dalam kondisi tersebut, sistem operasi akan memindahkan sebagian data yang jarang digunakan ke media penyimpanan seperti SSD atau HDD melalui mekanisme yang disebut swap atau patch file. Nah, sebagai contoh, apabila komputer memiliki RAM fisik sebesar 4 GB, maka dengan bantuan memori kapasitas yang dapat digunakan, sistem bisa terasa lebih besar, misalnya hingga 16 GB. Keuntungan dari virtual memory adalah komputer tetap dapat menjalankan banyak aplikasi meskipun RAM terbatas. Namun kekurangannya adalah kinerja komputer menjadi lebih lambat karena SSD atau HDD memiliki kecepatan akses yang jauh lebih rendah dibandingkan RAM. Jadi, virtual memory merupakan solusi ketika RAM tidak lagi mencukupi, tetapi pengguna tetap harus memahami bahwa performanya tidak akan secepat jika menggunakan RAM fisik. Perkenalkan, nama saya Nurul Mulia Sahra dengan NIM S1S125095. Nah, pada slide ini kita membahas cache memory, yaitu memori berkecepatan sangat tinggi yang berada di antara CPU dan RAM. Nah, fungsi utamanya adalah menyimpan data atau instruksi yang sering digunakan agar CPU dapat mengaksesnya lebih cepat. Nah, cache memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu L1, L2, dan L3, dengan L1 sebagai tercepat namun kapasitasnya sangat paling kecil. Terus saat CPU membutuhkan data, sistem akan mencarinya terlebih dahulu di cache. Jika data ditemukan atau cache hit, proses berlangsung sangat cepat. Sebaliknya, jika tidak ditemukan atau cache miss, data akan diambil dari RAM sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Dengan adanya cache memory, kinerja komputer menjadi lebih cepat, responsif, dan efisien terutama saat menjalankan banyak aplikasi. Contoh penerapan manajemen memori dapat dilihat ketika komputer dengan RAM 8 GB menjalankan beberapa aplikasi sekaligus seperti Google Chrome, Adobe Photoshop, Visual Studio Code, dan game. Pada kondisi ini, total penggunaan RAM mencapai sekitar 7,7 GB atau 96% dari kapasitas. Nah, selama penggunaan masih berada di bawah kapasitas RAM, semua aplikasi berjalan dengan lancar. Namun, jika penggunaan melebihi 8 GB, sistem operasi akan menggunakan virtual memory yang berada di penyimpanan seperti SSD atau HDD. Akibatnya, kinerja komputer menjadi lebih lambat karena kecepatan penyimpanan jauh lebih rendah dibandingkan RAM. Slide ini menjelaskan bagaimana sistem operasi mengelola memori. Tugas utamanya adalah mengalokasikan memori, melindungi data antar proses, serta membebaskan memori yang sudah tidak digunakan.
Sistem operasi juga menggunakan metode partisi memori, baik partisi statis maupun dinamis. Dalam proses ini dapat terjadi fragmentasi, yaitu kondisi ruang memori menjadi tidak efisien sehingga mengurangi pemanfaatan RAM. Selain itu, sistem operasi menerjemahkan alamat logis menjadi alamat fisik melalui memori manajemen unit atau MMU, sehingga setiap proses dapat menggunakan memori secara aman dan teratur. Nah, selanjutnya tujuan manajemen memori. Tujuan utama manajemen memori ini adalah memanfaatkan RAM secara optimal sehingga seluruh sumber daya dapat digunakan secara efisien. Selain itu juga manajemen memori mendukung proses multitasking. Terus mencegah konflik antar program melalui pemisahan ruang memori, serta menjaga stabilitas sistem agar terhindar dari kesalahan seperti memory leak atau kehabisan memori. Nah, dengan demikian, sistem operasi mampu memberikan kinerja yang cepat, stabil, dan tetap responsif meskipun banyak aplikasi dijalankan secara bersamaan. Perkenalkan, saya Abdul Razak dengan NIM S1S1 25001. Dan kali ini, saya akan membawakan materi tentang fungsi utama manajemen memori pada sistem operasi. Nah, kita bisa lihat di sini ada 6 dan saya hanya menjelaskan hanya 4. Yang pertama adalah alokasi memori atau memory allocation. Nah, alokasi memori ini adalah proses pemberian ruang memori kepada program atau proses yang sedang dijalankan. Nah, cara kerjanya ini, ketika program dijalankan, maka sistem operasi ini akan mengecek ruang kosong di RAM dan akan mengalokasikannya sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita buka proses atau program A yang butuh 500 MB, maka sistem operasi ini akan menyediakan RAM yang sama 500 MB, begitupun yang 1 GB 300. Nah, RAM juga ini akan menyisakan ruang kosong buat kalau kita mau buka proses atau program yang lainnya lagi. Oke, selanjutnya ada pembebasan memori atau memory deallocation. Nah, pembebasan memori adalah proses pengembalikan ruang memori yang sudah tidak digunakan agar dapat dipakai oleh proses lain. Jadi, misalnya kalau kita buka game yang sebesar 3 GB baru kita tutup, maka 3 GB yang dipakai oleh game ini akan menjadi ruang kosong yang bisa dipakai lagi untuk mengisi aplikasi atau proses yang akan dibuka selanjutnya. Oke, selanjutnya ada proteksi memori atau memory protection. Nah, proteksi memori adalah mekanisme untuk melindungi area memori suatu proses agar tidak diakses oleh proses lain tanpa izin. Seperti di sini, kalau misalnya kita buka proses game, maka akan ada ruang privatnya sendiri. Begitu pula dengan banking dan browser. Maka, misalnya kita buka game, tidak mungkin kita bakal masuk ke ruang prosesnya si banking ini karena bersifat privat. Begitupun sebaliknya. Oke, selanjutnya yang terakhir, ada pemetaan alamat atau address mapping. Nah, pemetaan alamat adalah proses penerjemahan alamat logika atau virtual yang menjadi alamat fisik di RAM. Jadi, misalnya CPU atau program kita masukkan alamat virtual seperti ini, terus MMU kita atau Memory Management Unit akan melakukan translasi alamat virtual menjadi alamat fisik yang menjadi seperti ini. Jadi, misalnya kalau kita memprogram mengakses alamat virtual, MMU ini yang menerjemahkan agar dapat dibaca oleh RAM. Oke, mungkin itu saja, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farel Al-Husain dengan NIM E1S1255071. Selanjutnya kita masuk ke materi optimisasi kinerja. Optimisasi kinerja adalah upaya yang dilakukan oleh sistem operasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan memori sehingga komputer dapat berjalan lebih cepat, lebih stabil, dan lebih responsif ketika menjalankan berbagai aplikasi. Ada beberapa teknik yang digunakan sistem operasi untuk mengoptimalkan kinerja memori. Yang pertama adalah cache memori. Cache merupakan memori berukuran kecil tetapi memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Data atau instruksi yang sering digunakan akan disimpan di cache agar prosesor dapat mengakses lebih cepat dibandingkan harus mengambil langsung dari RAM. Teknik kedua adalah paging. Pada teknik ini, memori dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut page dan frame. Dengan cara ini, sistem dapat mengatur penyimpanan data secara lebih efisien serta mengurangi terjadinya
fragmentasi memori. Teknik berikutnya adalah prioritas proses. Sistem operasi akan memberikan prioritas yang lebih tinggi kepada proses yang dianggap penting atau sedang aktif digunakan oleh pengguna. Sementara itu, aplikasi yang berjalan di latar belakang akan memperoleh alokasi sumber daya yang lebih sedikit sehingga penggunaan memori menjadi lebih efisien. Selanjutnya adalah pengelolaan fragmentasi. Seiring penggunaan ke komputer, ruang memori bisa menjadi terpecah-pecah sehingga tidak efisien. Sistem operasi akan mengatur kembali ruang kosong tersebut agar penggunaan memori menjadi lebih optimal. Sebagai contoh, ketika kita bermain game, sistem operasi akan mengalokasikan RAM lebih banyak untuk game yang sedang dijalankan dan mengurangi penggunaan memori pada aplikasi yang berjalan di background. Akibatnya, permainan menjadi lebih lancar dan stabil. Selanjutnya adalah virtualisasi memori atau virtual memory. Virtual memory adalah teknik yang digunakan sistem operasi dengan memanfaatkan sebagian ruang pada media penyimpanan seperti hard disk atau SSD sebagai memori tambahan ketika kapasitas RAM sudah hampir penuh. Cara kerjanya dimulai ketika RAM tidak lagi mampu menampung seluruh data proses yang sedang berjalan. Sistem operasi kemudian memindahkan data yang jarang digunakan dari RAM ke media penyimpanan dalam sebuah area yang disebut swap file atau patch file. Dengan memindahkannya data tersebut, ruang pada RAM menjadi lebih lega sehingga aplikasi yang sedang aktif tetap dapat berjalan dengan baik. Jika sewaktu-waktu data yang dipindahkan tersebut diperlukan kembali, sistem operasi akan mengambilnya dari media penyimpanan dan mengembalikannya ke RAM. Sebagai contoh, misalnya sebuah laptop hanya memiliki RAM sebesar 4 GB, tetapi pengguna membuka banyak aplikasi sekaligus seperti Google Chrome, Photoshop, Visual Studio Code, dan Zoom. Ketika RAM hampir penuh, sistem operasi akan menggunakan virtual memory pada SSD agar seluruh aplikasi tetap dapat berjalan. Virtual memory memiliki beberapa kelebihan. Pertama, memungkinkan komputer menjalankan lebih banyak aplikasi meskipun kapasitas RAM terbatas. Kedua, membantu proses multitasking menjadi lebih baik. Namun, virtual memory juga memiliki kekurangan karena hard disk atau SSD memiliki kecepatan yang lebih rendah dibandingkan RAM, maka akses data menjadi lebih lambat sehingga performa komputer dapat menurun apabila terlalu sering menggunakan virtual memory. Selanjutnya, kita membahas tentang alamat memori. Alamat memori adalah identitas atau nomor unik yang digunakan untuk menunjukkan alokasi setiap data di dalam memori komputer. Dengan adanya alamat ini, prosesor dapat mengetahui di mana suatu data disimpan sehingga dapat dibaca atau ditulis dengan tepat. Setiap byte dalam memori memiliki alamat yang berbeda dan tersusun secara berurutan. Misalnya, alamat dimulai dari 0 kali 0000, kemudian 0 kali 001, lalu 0 kali 002, dan seterusnya. Sebagai contoh, jika kita ingin menyimpan nilai desimal 25, maka nilai tersebut akan dikonversi menjadi 19 dalam bentuk heksadesimal, lalu disimpan pada alamat tertentu, misalnya 0 kali 1000. Contoh lainnya adalah penyimpanan teks ABC. Karakter A, B, dan C masing-masing memiliki kode ASCII, yaitu 41, 42, dan 43. Dalam heksadesimal, ketiga karakter tersebut akan disimpan secara berurutan pada alamat memori, misalnya memulai dari alamat 0 kali 2000. Pada data yang ukurannya lebih dari 1 byte, seperti bilangan 16 bit atau 32 bit, menyimpanannya bergantung pada arsitektur komputer, yaitu Big Endian atau Little Endian. Selain itu, terdapat dua jenis alamat memori, yaitu alamat fisik dan alamat virtual. Alamat fisik merupakan alamat sebenarnya yang terdapat pada RAM, sedangkan alamat virtual adalah alamat yang digunakan oleh program. Sistem operasi
bersama Memory Management Unit atau MMU akan menerjemahkan alamat virtual menjadi alamat fisik sehingga dapat diakses dengan benar. Kesimpulannya, alamat memori sangat penting karena memungkinkan CPU menemukan lokasi setiap data secara cepat, teratur, dan efisien ketika menjalankan suatu program.